Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Santri digital dimanapun kalian berada, dan juga tentunya santri-santri digital yang ada di studio, mari bersama kita lanjutkan kajian kita dari kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin yang merupakan matan dari kitab Fathul Mu'in. Semoga ngaji kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah, dan semoga kita bisa mengkaji lebih baik ilmu yang akan kita dapatkan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, wa ila hadrati Al-Alama Habib Bakar Usman bin Muhammad Syato Ad-Dimyati, wa ila hadrati Mahudari Bapak Abdurrahman Khudari, Bapak Ahmad Muhammad Khudari, jami'i syekhina wa masyayhi syekhina, jami'i musannifi kutubina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun syurutus sholati khamsatun. Faslun fi syurutis sholah. Faslun utawi iki kono fasal suci fi syurutis sholati kang tetep ing dalem mertelaake pira-pira syarat salat. Kita sudah masuk pembahasan tentang salat yang dalam fasal ini diawali dengan menjelaskan beberapa syarat-syaratnya sholat. Tentunya kita sudah memahami bahwa yang dinamakan syarat adalah sesuatu yang menjadi penentu keabsahan sholat. Tetapi ini tidak termasuk di dalam pelaksanaan sholatnya. Jadi syarat itu harus dipenuhi, didahulukan dari rukun, dan harus berlangsung sampai selesai. Misal harus suci, mempunyai wudhu, ya sampai selesai sholat masih dalam posisi, dalam kondisi suci. Maka kalau dalam istilahnya yang dinamakan syarat adalah asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholat, sesuatu yang menjadi penentu keabsahan sholat, walaysa minha, dan ini bukan termasuk dari pelaksanaan sholatnya. Karena kalau nanti yang menjadi bagian dari sholat itu yang dinamakan dengan rukun, seperti takbiratul ihram, baca Fatihah, dan lain sebagainya. Syurutus sholati utawi bira-bira syarati sholat iku khamsatun, limo ahadu utawi salah sijine khamsa iku taharatun suci an hadasin saking hadas wa janabatin lan janabat. Syarat salat itu ada 5. Yang pertama suci dari hadas dan janabat atau hadas besar. Dan nanti ada yang kedua suci dari najis, harus menutupi aurat, harus masuk waktu sholat, dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Fal'ula mongko utawi kang pertama iku al-wudu. Yang pertama pembahasannya tentang taharah ini adalah wudu. Wudu itu ketika dibaca dhammah wawunya adalah pekerjaan atau menggunakan air pada anggota tertentu yang diawali dengan niat. Tetapi kalau dibaca wadu, ini adalah air yang digunakan untuk berwudu. Wa syurutuhu tawi pira-pira syarate wudu
Kasyurutil ghusli kaya pira-pira syarate adus iku maun banyu mutlakun kang mutlak ghairu musta'malin kang durung den gunakake fi raf'i hadasin ing dalem ngilangi hadas wa najasin lan najis qalilan hale kidik. Jadi syarat wudu yaitu menggunakan air mutlak yang nanti pembahasannya akan kita kaji bersama di belakang. Air mutlak yang belum digunakan atau bahasanya mustakmal untuk menghilangkan hadas maupun najis. Sedangkan air yang digunakan tersebut jumlahnya sedikit. Jadi air mutlak yang belum mustakmal dan jumlah atau volume airnya itu sedikit. Wa ghairu mutaghayyirin lan ora owah kasiron kang akeh ay taghayyuran kasiron biholidin sebab barang kang nyampuri tohirin kang suci Ghonia kang semugi apa ma anhu saking kholid au binajisin utawa owah sebab najis walau kana senajan ana apa ma iku kasiron akeh kecuali tidak mustakmal air mutlak itu tidak ada perubahan yang banyak sangat berubah maksudnya disebabkan adanya sesuatu yang mencampuri air atau dalam istilah ini disampaikan dengan bahasa mukholid atau kholidin yang bersifat suci dan air tersebut dapat terhindar dari percampuran tersebut atau perubahannya baik sedikit atau banyak terjadi disebabkan karena najis walaupun airnya banyak. Nanti kita ulas satu persatu. Sebelum kita nanti membahas tentang apa ya itu air mutlak, apa itu air mustakmal, apa itu air yang mutaghayyir dan air yang mutanajis, lebih dahulu kita memahami tentang volume air dua kolah atau bahasanya kulaten. Karena apa? Karena ini nanti hukum itu tergantung air itu banyak atau tidak dan lain sebagainya. Sehingga untuk memahami nanti ini masih dikategorikan suci atau najis atau mustakmal, kita harus tahu dulu volume air yang dalam istilah kitab-kitab kita disampaikan dengan bahasa kullaten atau dua kolah. Volume dua kolah ini kalau menurut Imam Wahbah Zuhaili adalah 270 liter. Jadi kalau kita tampung air itu di bak ya kira-kira 91 cm, 1,8 cm, kedalaman 91, lebar dan tingginya 91. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan bahwa 174 liter, ada yang 176 liter. Mayoritas ulama mengatakan 216 liter atau bahasa yang sering kita temukan di kitab-kitab itu 60 kali 60 kali 60. Itu ukuran air dua kolah. Nah, ketika air jumlahnya volumenya segitu, maka itu air itu banyak. Tapi kalau air yang ada di ember kecil yang ada di kamar mandi, airnya ditaruh di ember, atau mungkin ada di bak tapi cuman 1 kilan. Nah, ini air itu nanti bisa jadi volumenya kurang dari 2 kolah. Kita lanjutkan bahwa dalam kitab Qurratul Ain atau Fathul Muin ini pembahasan air itu dibagi menjadi 4. Tetapi pembagiannya seperti ini. Bahwa yang pertama adalah air mutlak, air mustakmal, air yang mutaghayyir atau yang tercampur, dan yang keempat adalah air yang terkena najis. Tentunya ini pembagian ini beda dengan yang ada di kitab
Fathul Qorib, misal di sana pembagiannya adalah air itu air mutlak, ada lagi air musammas istilahnya. Terus yang kemudian yang berikutnya adalah air yang mustakmal, mutaghayyir ini ikut di mustakmal, dan yang keempat adalah yang mutanajis. Tapi saya kira tidak ada masalah, nanti kita lihat dari pembahasannya. Yang pertama, supaya kita itu wudhu sah, maka kita harus menggunakan air yang mutlak. Air mutlak itu air yang suci dan menyucikan, atau bahasanya tohir mutahhir. Air mutlak itu apa? Adalah air yang belum terikat dengan sebutan apapun, walaupun sesuai dengan realitas seperti air laut. Jadi air itu memang tidak ada namanya. Mungkin kita bisa membandingkan begini. Ada air, misalnya air yang kita ambil dari sumur makanya. Memang kita menyebutnya itu air sumur. Tapi ketika itu ditaruh di gelas kan tetap namanya air sumur. Kita taruh di ember, air sumur. Nah, sumur itu sebenarnya cuma istilah saja, ini bahwa ini air dari sumur begitu. Beda dengan air yang berupa teh. Teh itu dimanapun tetap teh. Kadang kalau air sumur itu kan kita ambil taruh ember, air ember, nanti taruh lagi di gelas, air gelas, nanti taruh lagi di bak, air bak. Ini yang dimaksud dengan tidak ada ikatan dari air itu. Maka kalau air itu nanti ada nama yang mengikat, ya itu berarti bukan air yang mutlak. Atau lebih mudahnya bisa kita ketahui air mutlak itu ada 7, ada air hujan, ada air salju atau es, air embun, air laut, air sumur, air mata air atau sumber, dan air sungai. Air-air yang seperti itulah yang dinamakan air mutlak. Berikutnya, yang kedua adalah air yang mustakmal. Hukumnya ini suci namun tidak menyucikan, atau bahasanya tohir ghairu mutahhir. Air mustakmal itu apa? Air mustakmal adalah air yang sedikit yang telah digunakan untuk bersuci wajib, yaitu basuhan pertama wudhu atau bilasan pertama untuk menghilangkan najis. Jadi kita perlu tahu bahwa yang namanya mustakmal itu kriterianya yang pertama harus sedikit. Ketika air itu kurang dari 2 kolah volume yang tadi saya sampaikan itu, kok sudah digunakan untuk berwudhu, maka itu namanya mustakmal. Tapi kalau jadi banyak mustakmal tapi satu bak besar, ya itu sudah hilang kemustakmalannya, hukum mustakmalnya hilang. Nah, air yang sedikit yang digunakan untuk bersuci wajib, maksudnya bersuci wajib itu basuhan pertama wudhu. Jadi ketika kita wudhu itu kan basuhan yang pertama ini adalah basuhan wajib. Kalau memang sekali basuh kita itu rata, maka basuhan pertama itu wajib. Kalau memang sekali belum rata, berarti basuhan yang kedua juga termasuk melengkapi basuhan kita yang pertama. Maka basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu bukan atau tidak menimbulkan, menjadikan air itu dihukumi mustakmal. Maka air mustakmal itu ketika kurang dari 2 kolah, sedikit maksudnya. Jadi kita gambarkan umpamanya ada air 1 ember. Kita mau wudhu kok terus pas kita basuh wajah begini airnya nyemplung masuk ke ember yang airnya sedikit itu. Nah, ini namanya mustakmal. Ini sudah tidak bisa dipakai untuk membasuh anggota-anggota yang lain. Gitu. Atau umpamanya di ember tangan kita kok dimasukkan, ya jadinya mustakmal. Sekali pakai nggak bisa digunakan untuk penyempurnaan wudhu. Maka kalau air yang cuma 1 ember kecil itu sudah mustakmal, tidak bisa dipakai. Tapi kalau barang mustakmal, air yang 1 ember mustakmal banyak, terus dikumpulin jadi satu, volumenya lebih dari 216 minimal tadi atau 270 liter, ya maka menjadi hilang hukum mustakmalnya. Boleh kita pakai untuk berwudu. Jadi kalau kita wudu caranya ngapiuk begitu, ngambil air di bak begini, kita lihat airnya itu banyak apa tidak. Kalau airnya nggak banyak, nanti jadi mustakmal. Maka ini kita harus paham itu. Kalau ada umpamanya yang nanya, bagaimana tangan kita saat ngambil itu?
Dalam istiqmal atau mustakmal itu ada ketentuan bahwa mustakmal itu airnya sedikit, digunakan untuk membasuh anggota yang wajib, termasuk saat kita ngambil tidak ada niat ightiraf atau nyawuk, nyepok bahasanya. Maksudnya apa? Maksudnya gambarannya begini. Ketika kita wudu di keran umpamanya, nah kita ngambil air begini ini, air yang ada di tangan kita ini kan air sedikit ini, mau cuman satu sak gegeman begini, ini air sedikit. Nah ini mustamal apa enggak? Kalau ini mustamal terus caranya gimana kita mau wudu? Nah air yang ada di tangan itu karena kita itu ada niatan ightiraf bahasanya itu, ini digunakan untuk mengambil air, maka ini enggak apa-apa. Jadi kita harus paham, nanti dikira umpamanya kita di keran wudu begini, gini kan kena air basuhan pertama, berarti di sini airnya ini pada mustamal ini. Nanti begini lagi kita bingung, ini kalau mustamal terus caranya gimana wudu yang atau basuhan yang kedua, basuhan tangan dan lain sebagainya. Nah ini harus dipahami. Itu kalau memang kita itu niatnya tangan yang kita gegamkan begini untuk mengambil air, maka ini ada namanya niatil ightiraf. Itu tidak. Dah, kemudian air kalau sudah 2 kolah lebih maka hilang kemustakmalannya, bisa kita pakai langsung untuk berwudu. Yang ketiga, pembagiannya adalah yang dinamakan dengan air yang mutaghayyir, tercampur benda suci. Ini kalau di kitab Fathul Mu'in ini dipakai pembagian sendiri, tidak seperti Fathul Qorib. Kalau Fathul Qorib ini masuk di air mustakmal. Air mutaghayyir itu adalah air yang mengalami perubahan. Salah satu sifatnya disebabkan tercampur atau bahasanya mukhalid dengan benda suci yang lain dengan perubahan yang dapat menghilangkan kemutlakan air tersebut. Kecampuran terus namanya jadi beda. Tadinya air ini air bak umpamanya yang diambilkan dari mata air. Kok terus kecampuran jadinya ini bukan air bak lagi tapi ini kok airnya air teh jadinya. Nah itu begitu, itu namanya ada campuran yang sudah bisa merubah kemutlakan air. Air yang tadinya diambil dari sumur terus dibikin kopi, ini kan jadi berubah namanya jadi air kopi. Nah yang perlu kita pahami bahwa dalam air yang tercampur itu ada istilah namanya mukhalid. Maka di sini saya sebutkan berdasarkan sebabnya air mutaghayyir itu dibagi 3. Ada yang pertama bil mukhalid, karena sesuatu yang mencampuri. Mencampuri yang dimaksud di sini adalah mencampuri dan terlarut dalam air sehingga sulit dipisahkan, sulit dibedakan. Tidak kasat mata, ini campurannya yang mana? Itu namanya mukhalid. Ada lagi yang namanya istilahnya mujawir. Kalau mujawir itu adalah campuran yang tidak bisa larut, tidak bisa menyatu, kelihatan mata, begitu. Nah ini kita kadang sulit membedakan ini mujawir atau mukhalid. Nah kalau kita sulit begitu itu kalau menurut kitab Fathul Mu'in ya berarti ini mujawir. Saya contohkan begini. Air yang mukhalid itu umpamanya air terus kecampuran garam yang larut sampai gak kelihatan ini air masih bening masih apa tapi kok rasanya asin, berarti itu air sudah kecampuran atau gula pasir atau kalau umpamanya yang terlihat ya pewarna atau mungkin kopi, susu, itu namanya air yang tercampur dengan mukhalid, sesuatu yang bisa larut jadi satu dengan air. Kalau yang mujawir ini umpamanya contohnya ada gelombang air yang banyak umpamanya, terus di situ ada bebatuannya, di sana ada kayu-kayunya umpamanya. Ini namanya mujawir. Sama dengan air yang kecampuran minyak. Minyak kan nggak bisa menyatu. Ini namanya mujawir. Nah, kalau itu mukhalid maka itu suci tapi tidak menyucikan. Seperti air yang sudah dicampuri teh jadi air teh. Air yang kecampuran garam jadi airnya asin umpamanya, itu namanya suci tapi tidak menyucikan. Suci boleh dikonsumsi tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci, untuk berwudu. Tapi kalau hanya mujawir ini suci dan menyucikan.
Ada lagi satu perbedaan yang namanya bitulil muksi, atau karena lamanya diam. Air di bak mandi yang sudah mungkin berbulan-bulan nggak dipakai itu akan berubah air itu. Nah, air yang berubah karena tidak digunakan sama sekali itu, atau bitulil muksi itu juga dihukumi suci dan menyucikan. Walaupun kadang agak bau, tapi air itu suci dan menyucikan. Nah, dalam hal ini penting diketahui bahwa tetap dihukumi suci dan menyucikan. Yang pertama adalah air yang bercampur lumpur. Air yang bercampur lumpur itu namanya air yang bercampur dengan barang yang mukhalid, yang menyatu. Tetapi di situ ada perbedaan antara mukhalid qad ghaniya anhu dengan la yastaghni anhu. Jadi mukhalid tercampurnya itu kadang ada yang bisa dihindarkan, tapi ada yang tidak bisa dihindarkan. Yang bisa dihindarkan contohnya, umpamanya di sampingnya kolam ada dedaunan, yang kalau daunnya itu rontok, jatuh, bisa melebur jadi air, jadi menyatu dengan air. Nah, ketika kita bisa menghindarkan, itu namanya daun-daun itu. Tapi kalau tidak bisa dihindarkan, contohnya ini, lumpur, air yang di sungai itu, keruh itu tetap dihukumi suci dan menyucikan. Kita boleh wudhu dengan air sungai yang sudah keruh itu, walaupun itu tercampur debu yang itu mukhalid, menyatu. Nah, ini perlu dipahami begitu. Juga ada air kobokan kaki yang ada di masjid, yang ada di musola itu, yang kadang sudah berubah, itu tetap dihukumi suci. Gitu. Kalau memang tidak dipastikan ada najisnya. Kalau ada najisnya ya najis. Tapi kalau enggak, air kobokan itu hukumnya suci. Ada lagi yang berkaitan dengan air ini, bagaimana hukumnya air yang kecampuran kaporit kalau memang tidak merubah nama air. Kadang ada di air PDAM ada campuran kaporitnya. Tapi kalau memang tetap air itu masih mutlak, maksudnya kita tidak, airnya ini sudah berubah jadi air kaporit yang namanya putih gelap. Nah, itu namanya kadar kaporitnya banyak yang sudah bisa merubah nama atau kemutlakan air. Jadi kalau ini, ya ini sudah tidak bisa menyucikan, suci tapi tidak menyucikan. Tapi kalau hanya sedikit, ini ada yang mengatakan bahwa ini tetap masih bisa menyucikan. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa bagaimanapun tercampur kaporit itu bisa menyucikan, karena kaporit itu terbuat dari barang yang bukan barang yang najis, atau itu dari barang yang suci. Dan yang keempat adalah air yang mutanajis, air yang terkena najis, yaitu yang sudah berubah salah satu dari sifatnya, baik itu berupa rasanya atau warnanya atau baunya, dengan perubahan yang dapat mencegah kemutlakan air walaupun perubahannya hanya sedikit. Air sedikit kok kena najis, walaupun berubahnya hanya sedikit, itu tetap najis hukumnya. Jadi pembagiannya begini, yang ada di tabel itu, tercampur najis kalau hanya sedikit dan berubah atau tidak berubah, itu hukumnya najis. Berubah atau tidak air satu gelas, air satu ember, kok kecipratan najis, namanya kecipratan pipis satu tetes saja, ya sudah najis itu. Walaupun tidak berubah, masih tetap jernih, masih seperti air yang tidak kecampuran najis, tetap najis. Tapi kalau airnya itu banyak, 2 kola, volumenya tadi 270-an atau 216 menurut mayoritas ulama, ini pembagiannya kalau banyak berubah ya najis. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kola kok tidak berubah kecampuran air najis, itu ya tidak najis. Umpamanya kecampuran air pipis sedikit dan airnya itu banyak 2 kola, ya tidak najis. Nah, ini penting. Kita harus paham tentang penggunaan air yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Maka kita harus hati-hati kalau di kamar mandi, umpamanya di pom bensin atau di rest area. Kadang di sana hanya ada ember kecil umpamanya. Kita harus betul-betul memperhatikan. Maksudnya apa? Maksudnya air yang ada di ember itu air sedikit. Kita harus hati-hati. Kalau umpamanya kita pakai ciduk ngambil air, ya supaya aman ya ciduknya jangan ditaruh di bawah, di lantai. Kalau di lantai nanti kena pipis, nanti untuk nyiduk lagi najis semua itu.
Ini berbahaya. Maka penting kita harus memahami betul. Jadi kalau airnya itu sedikit ya caranya begitu. Kita harus hati-hati, kalau perlu ya diganti airnya dengan yang bersih dulu. Atau kalau umpamanya kita langsung masuk kamar mandi ada air yang di ember sedikit, bagaimana hukumnya? Najis apa suci itu? Ya, kita harus meyakini bahwa air itu suci kalau kita memang tidak tahu bahwa itu berkecipratan najis. Jadi suci. Jangan terus mamang-mamang, nanti mamang-mamang malah jadinya bingung sendiri kita. Gitu. Tetapi kalau memang yakin, tadi kayaknya kecipratan air kencing umpamanya, ya udah sebaiknya dibuang dulu, terus kita ganti. Menggantinya itu juga ada caranya. Bagaimana cara kita membasuh ember yang kena najis? Umpamanya air 1 ember, kecipratan pipis, jadi najis. Kita buang airnya, tapi kan sisi-sisi dinding-dindingnya ini kan sudah kena air najis tadi. Maka ini harus disucikan dulu. Caranya gimana? Cara menyucikan. Kalau itu ember yang berbentuk bulat ya dikasih air terus kocak-kocak begini, buang, cuci. Jadi tidak harus umpamanya, kadang ada yang memahaminya begini, embernya dibalik terus kita semprot dari bawah, nggak harus begitu. Ada caranya, yaitu dikasih air terus dihubung-hubung kayak gitu, airnya berjalan terus buang, itu sudah suci. Ya. Hal-hal seperti ini nanti perlu kita dalami. Silahkan nanti kalau mungkin ada pertanyaan, karena saya pun juga mungkin dari apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang nanti perlu ditanyakan, tanyakan saja berkaitan dengan air ini. Karena ini penting untuk keabsahan wudhu kita. Yang kalau wudhunya kita sah, maka dipakai sholat juga sholatnya nanti sah. Nah, yang kedua dari syaratnya wudhu adalah jaryumain ala udwin, mengalirkan air pada anggota wudhu yang harus dibasuh. Memang kalau harus dibasuh ya basuh, nggak boleh diusap maksudnya. Contohnya wajah, contohnya tangan, kaki, itu harus dibasuh, nggak boleh cuma nempelkan tangannya ke air terus diusap, nggak boleh, harus dialirkan. Yang berikutnya alayakuna alaihi mughayyirun. Mohon maaf belum saya maknani ya. Wajar yumainan ngilake banyu ala udwin ing atase anggota. Tadi keterangannya sudah. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah wa alla yakuna lan yen ta ora ana iku alaihi ing atase anggota utawa udwi apa mughayyirun barang kang owahake lil ma'i maring banyu taghayyurun kelawan owah dharon kang bahayani. Yang ketiga adalah syaratnya tidak terdapat sesuatu yang bisa mengubah kemutlakan air pada anggota wudu seperti minyak zafaron atau bedak dalam anggota tubuh kita, terutama wajah, terutama mbak-mbak yang putri-putri itu. Kalau sampean mau wudu kok bedake kandele 3 cm kok langsung dikepiuk banyu gini ini nanti bedak itu bisa merubah kemutlakan air, maka dibersihkan dulu baru wudu gitu. Atau di tangan umpamanya ada perkara-perkara yang bisa merubah kemutlakan air. Wa alla yakuna lan yen ora ana iku alal udwi ing atase anggota apa hailun barang kang ngalang-alangi kanuratin kaya gamping. Tidak ada sesuatu penghalang sampainya air pada anggota wudu, seperti ana gampinge, ada malam, ada minyak yang mengeras, atau ainul hibri. Apa ini saya membahasakan Indonesianya kok sulit ini? Benda yang berupa tinta itu. Tinta itu loh Mas. Tintanya itu ainul hibri atau ain itu ya, wujud tinta gitulah. Jadi kalau tangan kita kena tinta tapi di situ masih betul-betul terlihat ada tintanya yang tebal itu, ini bisa menjadi penghalang. Tapi kalau ini sudah dibersihkan terus tinggal sisa-sisa ada agak hitam-hitam warna itu nggak apa-apa. Sama dengan areng, kadang kita kena areng, kalau masih arengnya nemplek di kaki umpamanya atau di tangan, ya ini bisa menjadi penghalang. Tapi kalau sudah arengnya hilang tapi masih ada bekas-bekas yang hilangnya hitamnya sulit dihilangi itu nggak apa-apa.
Itu masih tetap sah. Nah, kotoran-kotoran di bawah kuku seperti debu makanan juga dapat menghalangi sampainya air pada anggota tubuh. Maka sebaiknya kita harus menjaga kebersihan dari kuku-kuku kita. Tidak baik kuku itu dipanjangkan gitu. Kita potong yang rapi supaya ini tidak kemasukan kotoran-kotoran, sehingga saat wudhu kalau ini ada kotorannya, ini nanti bisa menjadi penghal. Beberapa pendapat ada yang mengatakan bahwa itu kalau berupa kotoran tapi dari anggota tubuh, keringat umpamanya yang mengeras terus jadi agak hitam-hitam, itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu berupa barang lain umpamanya debu atau makanan, itu bisa menjadi penghal. Maka ini harus diperhatikan supaya kita tidak asal-asal wudhu itu. Yang kelima, waduhul waktenan manjinge waktu. Lida imi hadasin kadui wong kang langgeng hadasi. Yang kelima, masuknya waktu sholat bagi orang yang selalu hadas, seperti orang yang beser atau istihadah, orang yang selalu hadas. Ya memang keluar terus gitu istihadahnya atau pipisnya. Itu kalau orang yang seperti itu, maka wudhunya harus menunggu masuknya waktu sholat. Kalau sudah duhur, sudah azan, sudah pentong, ya baru wudhu terus sholat. Karena apa ya? Karena dia daimul hadas. Itu. Jadi ada waktunya kapan kita wudhu, ketika kita itu ada masalah dengan itu, beser atau istihad. Kalau tidak ada masalah itu sih nggak apa-apa. Umpamanya kita wudhu, sholat subuh, wudhu terus dipakai untuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sampai sehari 24 jam nggak pipis, nggak ngentut, nggak batal satu wudhu untuk 5 kali sholat juga nggak apa-apa. Tapi kalau daimul hadas ini lain ceritanya, begitu. Karena apa? Karena ini sebagai darurat, karena dia itu tidak bisa terhenti istihadahnya atau buang air kecilnya. Ada lagi yang beser, orang yang keluar terus air pipisnya, atau ada yang keluar terus kentutnya juga ada. Kalau di kitab ini nggak tahu itu bentuknya gimana, gembos terus mungkin itu. Kalau ada yang beser entut itu nggak tahu, ini mesti kemana-mana ngambon-ngambon ini. Nah, itu ketentuannya. Sama dengan kita sholat jenazah itu, kapan kita masuk waktu sholat jenazah? Ya ketika mayat sudah dimandikan. Itu ketentuannya begitu. Kita nggak boleh belum dimandikan, belum diapa-apain kok disolatin, nggak boleh. Contohnya lagi, masuk waktu sholatnya sholat tahiyatul masjid, ya ketika kita sudah masuk masjid, ya itu waktunya kita melaksanakan sholat. Jadi ada ketentuan waktunya ketika kita memahami daimul hadas ini. Sebagai contoh saja untuk memahaminya begitu. Nah, itu gambaran pembahasan kita tentang syarat sholat, bahwa syarat sholat itu harus berwudu, dan wudu itu juga ada syaratnya yang harus dipenuhi sebelum kita sholat. Kita harus melakukan itu dulu. Nah, baru nanti ketika sudah siap, yaitu wudu kita sudah benar, nanti syaratnya ini nanti kita masuk ke rukunnya, bagaimana teknis cara yang wudu yang benar. Insya Allah nanti dari teman-teman juga sudah menyiapkan video, bisa kita lihat bareng-bareng, bisa kita kaji bareng-bareng, dan kita sangat berharap kalau ada hal-hal yang ditanyakan, segera ditanyakan. Kalian dapat ilmu karena bertanya, saya juga dapat ilmu karena ditanya oleh santri-santri milenial. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma hafidhu wa ma fahimtuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.